Apa kabar pemirsa? Berita terkini telah kami rangkum dalam sepekan bersama saya Dimas Aditya dan rekan saya Siti Nurhaliza. Inilah lensa informasi Newsweek selengkapnya. Berita pertama Sabtu 4 Juli 2026. Mahasiswa FISIP Ilmu Komunikasi tingkat 2 kelas C Universitas Swadaya Gunung Jati sukses mengadakan Digital Warriors Turnamen sebagai syarat UAS mata kuliah Manajemen Industri Kehumasan. Kegiatan ini menyelenggarakan turnamen Mobile Legends sebagai wadah bagi para pecinta e-sport untuk berkompetensi secara sportif. Mahasiswa Ilmu Komunikasi kelas C tingkat 2 FISIP Universitas Swadaya Gunung Jati menyelenggarakan turnamen Mobile Legends sebagai wadah bagi para pecinta e-sport untuk berkompetisi secara sportif. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Sabtu 4 Juli 2026 di Famous Cafe, Jalan Tufarep, Cirebon. Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari para peserta yang menghadiri. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini juga merupakan implementasi pembelajaran mahasiswa dalam merancang dan mengelola sebuah event secara profesional. Berita kedua masih di hari Sabtu 4 Juli 2026, Himpunan Mahasiswa Akuntansi UGJ mengadakan acara Seminar Akuntansi Berintegrasi Senarasi 2026. Acara ini menjelaskan pemahaman mengenai keuangan dengan pemateri oleh Bapak Abdullah Muzaki, SMMM. Pada hari Sabtu, tepatnya 4 Juli 2026, Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Swadaya Gunung Jati mengadakan Seminar Akuntansi Berintegrasi Senarasi 2026 dengan mengusung tema Sinergi Ekosistem Keuangan dan Transformasi Finansial dalam mewujudkan akuntabilitas ekonomi nasional. Kegiatan ini diikuti antusias para peserta yang hadir. Acara diawali dengan penampilan tradisional dan dilanjutkan sambutan-sambutan, serta acara inti yaitu pemaparan materi. Seminar ini menghadirkan dua narasumber inspiratif dari penyuluh pajak ahli pertama KPP Pratama Cirebon 1 dan Bank Indonesia, yaitu Bapak Abdullah Muzaki SMMM dan Bapak Bagus Maulana. Berita ketiga pada Kamis hingga Jumat tanggal 9 sampai 10 Juli 2026, Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik UGJ kembali menyelenggarakan Hima AP Goes to Public Fall 7. Kegiatan ini berupa kolaborasi akademis untuk bersama-sama mendorong desa wisata yang adaptif terhadap pengembangan teknologi. Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Hima AP FISIP Universitas Swadaya Gunung Jati kembali menyelenggarakan Hima AP Goes to Public Fall 7 pada hari Kamis hingga Jumat 9 sampai 10 Juli 2026 yang diselenggarakan di Balai Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, dengan mengambil tema optimalisasi tata kelola dan inovasi digital dalam mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat untuk bersama-sama mendorong pengembangan desa wisata yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hima AP Goes to Public Fall 7 menghadirkan kegiatan pengabdian masyarakat seperti bakti sosial, cek kesehatan, donor darah, social learning bersama siswa-siswa, hingga eksplorasi potensi desa. Salah satu rangkaian kegiatan dalam Hima AP Goes to Public Fall 7 adalah workshop bertajuk Pemanfaatan Media Sosial sebagai Inovasi Digital dalam Pengembangan Desa Wisata yang dibawakan oleh Dr. Iskandar Julkarnain, SOS MSI. Berita keempat, Sabtu 25 Juli 2026, Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Budaya UGJ sukses mengadakan Teater Dugal. Teater Dugal ini diselenggarakan di Kampus 2 Universitas Swadaya Gunung Jati dengan judul Topeng Paling Sederhana. Pada hari Sabtu 25 Juli 2026 kemarin, Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Budaya Universitas Swadaya Gunung Jati kembali mengadakan Teater Dugal dan berhasil membuat para penonton terpukau atas pertunjukan tersebut. Teater ini berjudul Topeng Paling Sederhana dan menceritakan tokoh utama Laras bersiap untuk berkencan dengan lelaki pujaannya. Namun, alih-alih mendapatkan kebahagiaan, justru Laras dihadapkan dengan sebuah masalah yang menjadi awal dari rangkaian konflik dalam cerita.
Akting para aktor banjir dituai pujian, dikarenakan aktingnya yang sangat natural melalui tema tersebut. Teater Dugal mengajak penonton untuk merefleksikan kehidupan sehari-hari. Setiap orang seringkali menggunakan topeng dalam berbagai situasi demi menyesuaikan diri dengan lingkungan. Meskipun di baliknya terdapat perasaan dan cerita yang tidak selalu terlihat. Berita kelima datang dari luar kampus pada Sabtu 4 Juli 2026. Subsonic Lokaria kembali hadir. Konser tahun ini menjadi yang termeriah karena menghadirkan deretan musisi tanah air. Salah satunya adalah band Rumah Sakit. Konser Subsonic Lokaria kembali hadir di tahun ini, tepatnya pada hari Sabtu 4 Juli 2026 di Gudang Pelabuhan Kota Cirebon. Konser ini menghadirkan banyak musisi lintas genre, yaitu Festivalis, Rumah Sakit, Sukses Lancar Rezeki, dan Alkateri. Tak lupa juga kegiatan ini dimeriahkan oleh Jam Steady, Good Old Dreams, Karon, dan 20AC. Dengan mengusung konsep yang memadukan musik, seni, dan suasana kreatif, Subsonic Lokaria 2026 menjadi salah satu agenda hiburan malam minggu yang paling dinantikan oleh masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Berita keenam datang dari Jawa Tengah. Kebakaran dahsyat yang menimpa pabrik sandal di Karanganyar pada hari Minggu 19 Juli 2026. Kejadian tersebut diduga terjadi akibat kegagalan fungsi elektrikal atau konsleting pada mesin pabrik. Kebakaran hebat melanda pabrik sandal PT Porto Indonesia Sejahtera di Kebak Kramat, Karanganyar, Jawa Tengah pada Minggu pagi 19 Juli 2026. Diduga kebakaran ini akibat terjadinya korsleting listrik pada salah satu mesin penggiling pabrik. Saat kebakaran terjadi, operasional pabrik sedang libur dan hanya ada sekitar 7 karyawan. 3 dari 4 bangunan produksi terbakar habis dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Kejadian ini tidak memakan korban jiwa karena karyawan pabrik berhasil menyelamatkan diri. Berita ketujuh datang dari Jakarta Utara. Rabu 22 Juli 2026, kapal Basarnas terbakar di Muara Baru. Dugaan sementara, kapal Basarnas ini terbakar akibat percikan api yang berasal dari aktivitas penyambung plat kapal. Kapal milik Basarnas terbakar pada Rabu malam 22 Juli 2026. Sekitar pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, kapal yang terbakar adalah KN SAR Ramawijaya 240. Titik api pertama awalnya dilihat oleh seorang pekerja. Api diduga berasal dari percikan aktivitas penyambungan plat kapal di area kamar anak buah kapal ABK yang berada di lambung kiri kapal. Dinas Gulkarmat DKI Jakarta mengerahkan 15 hingga 20 unit mobil pemadam kebakaran hingga puluhan personel. Api berhasil dilokalisasi dan proses penanganan dinyatakan selesai pada pukul 22.23 waktu Indonesia Barat. Basarnas memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden ini. Berita terakhir datang dari Surabaya. Kamis 23 Juli 2026, mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya, Khairul Anwar menjadi tersangka kasus korupsi. Diduga Khairul Anwar korupsi uang pakan satwa sebesar 10,2 miliar. Hal ini menyebabkan satwa kurus dan tidak terawat. Mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, PDTSKBS, periode 2016 sampai 2024, Khairul Anwar CA, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejati, Jatim, atas dugaan korupsi pengelolaan dana operasional dengan estimasi kerugian negara sebesar 10,2 miliar rupiah. Tersangka melakukan markup dan manipulasi dengan memotong atau mengurangi jumlah makanan satwa yang berada di Kebun Binatang Surabaya. Pengurangan anggaran berimbas langsung pada penurunan kualitas perawatan satwa, menyebabkan banyak hewan yang kurus, kekurangan gizi, rentan sakit, bahkan beberapa dilaporkan mati kelaparan. Sekitar 7,4 miliar dari total dana korupsi diduga mengalir untuk kebutuhan pribadi tersangka. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap ikuti Lensa Informasi Newsweek selanjutnya. Saya Dimas Aditya.
Dan saya Siti Nurhaliza serta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan Sampai jumpa.